Teresia Basa adalah wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernapasan di sebuah rumah sakit Edgewater. Di tempat bekerja, dia dikenal sebagai pekerja yang dapat diandalkan dan juga merupakan seorang wanita yang pendiam. Cara sekilas, dia adalah orang yang tidak akan diperkirakan sebagai menjadi korban kejahatan. Secara dia memang tidak memiliki musuh. Namun, pada malam 21 Februari 1977, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita diketahui menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap, tetapi tidak dapat menemukan asalnya. Sama bingungnya, setelah dipanggil, petugas kebersihan kemudian menelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Kala petugas pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Beberapa menit bergulat dengan api, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api dengan cepat. Sayangnya, ketika asap sepenuhnya hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Penyelidikan pun seketika dilakukan pasca penemuan mayat Teresita tersebut. Setelah dilakukan autopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi, yang mana pada mayat Teresita ditemukan indikasi kemungkinan dibunuh dan api yang terbakar atau yang membakar apartemennya kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan tersebut. Dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Pakaian diketahui dilempar ke atas mayatnya sebelum kemudian dibakar. Lalu sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan juga ikut dibakar. Karena kondisi apartemen sedikit banyak sudah hangus, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan. Meski begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk mencoba mencari pelaku. Petunjuk tersebut berupa sebuah kertas yang aneh dan ajaibnya tidak ikut terbakar. Pada kertas itu bertuliskan satu buah tulisan memo yang berisi belikan tiket teater untuk AS. Dari memo tersebut, polisi langsung mempercayai bahwa sosok berinisial AS adalah pelaku pembunuhan Teresita. Selama beberapa minggu kemudian, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, baik tetangganya, rekan kerja, dan juga teman-teman Teresita. Tapi dari hasil wawancara tersebut, tidak ditemukan petunjuk yang mengarah kepada sosok AS yang dicari polisi. Setengah tahun berlalu setelah pembunuhan Teresita, seorang berkebangsaan Filipina lainnya yang juga bekerja di tempat Teresita bekerja, yaitu Rumah Sakit Edgewater, tiba-tiba mendatangi polisi. Orang tersebut adalah Remy Bias Chua, perempuan yang mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir dia terus bermimpi tentang Teresita setiap malam. Dalam mimpinya itu, Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian, Remy diketahui mengigau kala tidur. Suami Remy meyakini bahwa suara yang keluar dari mulut Remy ketika mengigau bukanlah suara Remy. Suara tersebut mengaku bernama Teresita Basa, dan dia memberitahu suami Remy bahwa ada seorang pria bernama Alan Shower. Orang tersebutlah yang telah membunuhnya. Suara itulah mengungkapkan bahwa Alan Showery adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Awalnya suami Remy tidak mempercayai hal tersebut karena dia berpikir tidak akan ada orang yang percaya jika dia mendapat petunjuk dari mimpi atau dari roh si korban atau dalam hal ini Teresita. Namun karena
Makin lama, kejadian kerasukan si Remy menjadi semakin sering. Hal ini membuat suami Remy menjadi terganggu dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Tentu saja para detektif awalnya susah untuk mempercayai hal tersebut. Tapi karena Alan Sowery mempunyai inisial AS seperti yang catatan yang ditinggalkan oleh Teresita, mau tidak mau akhirnya polisi melakukan penyidikan berdasarkan laporan dari suami Remy tersebut. Ketika detektif membawa Alan Sowery untuk dilakukan interogasi dan mengkonfirmasi berita yang mereka dapatkan, Sowery sempat berkelit kalau dia memang benar pernah ke apartemennya Teresita, namun hanya untuk memperbaiki televisi. Setelah itu dia pulang, namun hal ini tidak menyurutkan polisi untuk terus menyelidiki kasus tersebut. Berbekal dari pengakuan Teresita yang merasuki Remy bahwa ada beberapa perhiasannya yang diambil oleh Alan Sowery untuk diberikan kepada pacarnya, akhirnya polisi menelepon pacar Alan Sowery dan menanyakan tentang perhiasan tersebut. Setelah mendapat jawaban dari pacarnya Alan Sowery, akhirnya polisi mencocokkan perhiasan yang dibawa oleh pacar Alan Sowery untuk ditunjukkan kepada teman-teman dan keluarga Teresita. Yang akhirnya polisi mendapatkan fakta yang mengejutkan bahwa perhiasan tersebut memang benar perhiasan yang dimiliki oleh Teresita. Mau tidak mau, akhirnya Alan Sowery mengakui perbuatannya. Tapi pada saat menjalani persidangan, Alan Sowery mencoba membalikan dan mengubah statementnya bahwa dia tidak membunuh Teresita, walaupun pada akhir persidangan, akhirnya Alan Sowery mengakui perbuatan yang telah dia lakukan dan membuat dia mendapat hukuman atas apa yang telah dia lakukan.